194 negara kaget. Indonesia temukan tanaman penghasil emas. Eropa Amerika siap jajah kembali. Jokowi mi radang. Indonesia temukan tanaman yang bisa diolah menjadi emas. Semua orang bisa kaya raya, siap-siap menjadi negara maju. Eropa dan Amerika sudah pasti kaget, dan ingin kembali jajah Indonesia. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Indonesia sudah kuat dan siap melawan negara seperti Amerika dan Eropa. Keragaman hayati Indonesia menjadi salah satu keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Jika serius dikembangkan dan dibudidayakan, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu sumber devisa negara, dan mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Salah satu sumber daya hayati tersebut adalah jenis tanaman, yang dapat menghasilkan emas, dan menyerap berbagai logam berat yang terkandung di dalam tanah. Prosesnya melalui rantai makanan secara biologis, jadi tanaman ini bukan dijual, dan hasilnya diberikan emas ya, bukan. Namun memang tanaman ini benar-benar menghasilkan emas. Bahkan konon katanya tanaman ini tersebar luas di seluruh Indonesia, dan populasinya adalah yang terbesar di dunia. Wah, ini semua orang bisa kaya raya mendadak nih. Jadi semboyan yang mengatakan tanah kita tanah surga, memang benar adanya guys. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Hamim, pakar biologi tumbuhan Institut Pertanian Bogor atau IPB, pada gelaran orasi Alinea Guru Besar Tetap IPB, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya logam mulia dapat diekstraksi dari tan penyerap logam berat. Hamim menjelaskan, logam berat merupakan komponen yang tidak mudah terdegradasi, ia mampu bertahan di dalam tanah hingga mencapai ratusan tahun. Namun ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam berat, dalam jumlah besar di jaringannya. Berkat kemampuan tersebut tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan pembersih lingkungan, yang dikenal dengan sebutan fitoremediasi. Beberapa jenis tumbuhan, dapat menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya, yang disebut dengan tumbuhan hiperakumulator. Begitu ujar Guru Besar Tetap, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, atau FMIPA, IPB University ini. Selain dapat digunakan dalam fitur mediasi, tanaman ini juga dapat digunakan untuk menambang logam-logam, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti nikel, perak, emas, platina, dan talium. Profesor Hamim menjelaskan, tanaman hiperakumulator biasanya ditemukan di daerah dengan kandungan logam tinggi, seperti tanah terpentin dan ultra basah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan daratan ultra basah terbesar di dunia. Meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Hanya saja, ia menilai potensi tumbuhan hiperakumulator di sana belum tergarap optimal. Perlu adanya perhatian dari berbagai pihak, agar potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk fitoremediasi dan fitomining. Sebagai contoh hasil eksplorasi tumbuhan di sekitar Tailing DM, atau lokasi limbah sisa pemisahan biji logam mulia, dengan material non-ekonomis, tambang emas PT Antam UBPE Pongkor, hampir semua jenis tumbuhan di sana mampu mengakumulasi emas meski dalam keadaan rendah. Kelompok bayang-bayaman, atau amaranthus yang tumbuh di sekitar Tailing memiliki kemampuan akumulasi emas tertinggi, tetapi karena biomasanya rendah, potensi planningnya juga rendah. Tanaman lembang atau Taipa angustifolia, juga cukup tinggi mengakumulasi logam emas. Taifal dapat menghasilkan 5 hingga 7 gram emas per hektar, hal ini tentu memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu dalam eksperimennya, penggunaan dark septid endofit, dan jamur mycorrhiza terbukti membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan tercemar logam berat.